video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofri Ardiansa. Saya mahasiswa S1 jurusan Farmasi di Universitas Mandala Walia Kendari. Di video ini saya akan menjelaskan apa itu anatomi fisiologi mata dan telinga. Ini merupakan tugas mata kuliah saya dengan dosen pengampu yaitu Ibu Fatmasari Siharis. Jadi terima kasih kepada ibu yang telah memberikan tugas ini. Jadi topik yang akan kita bahas di sini yang pertama yaitu anatomi mata. Di sini kita akan mengetahui bagian mata dari bagian luar hingga dalam. Kemudian yang kedua ada fisiologi mata. Di sini kita akan mengetahui fungsi dari bagian-bagian mata tersebut. Dan yang ketiga ada anatomi fisiologi telinga. Di sini kita akan mengetahui bagian-bagian telinga beserta fungsinya. Kita masuk ke topik yang pertama yaitu anatomi mata. Di anatomi mata, ya ini pada gambar di samping ini, di sisi tengah ini menunjukkan mata jika dilihat dari luar dan jika dilihat dari dalam. Kita lanjut. Menurut ilmu anatomi, mata manusia terbagi menjadi dua, yaitu bagian luar dan juga bagian dalam, seperti yang tertera pada gambar di samping ini. Jika dilihat dari dalam, mata memiliki bentuk bulat yang memiliki panjang maksimal 24 mm. Kemudian untuk bagian anterior bola atau bagian depan bola mata ini mempunyai kelengkungan yang lebih cembung, sehingga terdapat dua kelengkungan yang berbeda. Seperti pada gambar di samping ini, memiliki dua kelengkungan yang berbeda. Kita lanjut untuk bagian pertama itu bagian luar mata. Bagian yang pertama itu bagian bulu mata. Di bulu mata ini merupakan rambut-rambut halus yang terdapat di tepi kelopak mata. Kemudian yang kedua ada alis mata atau supercilium, merupakan rambut-rambut halus yang terdapat di atas mata. Yang ketiga kelopak mata atau palpebra. Ini merupakan dua buah lipatan atas dan bawah kulit yang terletak di depan bulbus oculi, terletak di depan bola mata. Yang keempat ada kelenjar air mata atau bisa disebut dengan kelenjar lacrimalis. Ini terletak pada bagian lateral atas mata. Dan yang terakhir ada kelenjar meibom. Meibom ini terletak pada bagian tarsal kelopak mata. Lanjut ke bagian kedua yaitu bagian dalam. Pertama ada konjungtiva. Konjungtiva ini merupakan membran tipis bening yang melapisi permukaan bagian dalam kelopak mata dan menutupi bagian depan sklera, bagian pintu mata tersebut, kecuali terhadap kornea. Konjungtiva ini mengandung banyak sekali pembuluh darah. Yang kedua ada sklera. Sklera ini merupakan jaringan ikat yang kuat dan berada pada lapisan terluar mata. Jadi dia berada di lapisan paling luar dari mata dan berwarna putih. Yang ketiga kornea. Kornea ini merupakan selaput yang tembus cahaya, sehingga melalui kornea pun kita dapat melihat pupil dan iris. 4. Koroid. Keempat ini koroid. Koroid ini merupakan selaput tipis dan lembab. Bagian belakang yang terdapat di bagian belakang tunica vasculosa. Tunica vasculosa. Lapisan tengah dan sangat peka oleh rangsangan. Yang kelima ada iris. Iris ini merupakan diafragma yang terletak di antara kornea dan mata. Di antara kornea dan lensa mata maksudnya. Yang keenam ada pupil. Pupil ini menentukan kuantitas cahaya yang masuk ke bagian mata yang lebih dalam. Jika dalam kondisi ruangan yang gelap, pupil ini akan melebar. Sebaliknya jika dalam kondisi ruangan yang menyempit, yang terang, maka pupil ini akan menyempit. Lensa. Tujuan lensa.
Ini merupakan organ fokus utama yang membiaskan berkas-berkas cahaya yang terpantul dari benda-benda yang dilihat menjadi bayangan yang jelas pada retina. Dan yang ke-8 adalah retina. Retina ini merupakan lapisan bagian dalam yang sangat halus dan sangat sensitif terhadap cahaya. Pada retina ini terdapat reseptor atau bisa disebut juga dengan fotoreseptor. Yang ke-9 ada aqueous humor. Aqueous humor ini merupakan cairan berair yang terdapat di balik kornea. Jadi di balik kornea ini terdapat aqueous humor. Strukturnya ini sama dengan cairan sel seperti biasa dan mengandung nutrisi yang sangat bermanfaat bagi kornea. Dan juga dapat melakukan difusi gas dengan udara luar melalui kornea tersebut. Masuk yang ke-10, vitreous humor atau badan bening. Ini terletak di belakang lensa. Bentuknya berupa zat transparan seperti jelly atau lebih seperti agar-agar yang jernih. Zat ini mengisi pada mata dan membuat bola mata pun membulat. Jadi alasan mengapa bola mata bulat ini karena dipengaruhi oleh vitreous humor, oleh zatnya. Yang ke-11 ada bintik kuning di lingkaran merah ini. Bagian retina yang paling peka terhadap cahaya. Mengapa? Karena merupakan tempat perkumpulan sel-sel saraf yang membentuk kerucut dan batang. Yang ke-12 ada saraf optik. Saraf optik ini merupakan saraf yang memasuki sel tali dan kerucut dalam retina, kemudian menuju ke otak. Ini merupakan saraf optik yang menuju ke otak. Lanjut ke yang ke-13 yaitu otot mata. Jadi otot-otot yang melekat pada mata ada 6. Yang pertama ada musculus rectus medialis, rectus lateralis, rectus superior, rectus inferior, oblique superior, oblique inferior. Jadi inilah ke-6 otot yang melekat pada mata. Bisa dilihat mana yang namanya rectus medialis, rectus lateralis, dan seterusnya. Kita masuk ke topik yang kedua, fisiologi mata. Bagian luar dari mata. Yang pertama, bulu mata ini berfungsi untuk melindungi mata dari benda-benda asing. Kedua ada alis. Alis ini berfungsi mencegah masuknya air atau keringat dari dahi ke mata. Jadi jika ada air dari dahi yang menetes ke mata, maka alis ini akan menyerapnya sehingga tidak langsung ke mata. Yang ketiga, kelopak mata. Kelopak mata ini berfungsi sebagai pelindung mata sewaktu-waktu kalau ada gangguan pada mata. Jadi dia akan langsung menutup ataupun membuka. Kelenjar air mata ini berfungsi untuk menghasilkan air mata yang bertugas untuk menjaga mata agar tetap lembab. Sehingga dengan adanya kelenjar mata ini, mata kita tidak akan mengalami kekeringan. Bagian yang kedua itu bagian dalam. Bagian dalam ini yang pertama ada konjungtiva, yang berfungsi melindungi kornea dari gesekan dan memberikan perlindungan pada sklera serta memberi pelumasan pada bola mata. Yang lingkaran merah ini merupakan konjungtiva. Kedua, sklera. Sklera ini berfungsi melindungi bola mata dari kerusakan mekanis dan menjadi tempat melekatnya otot mata. Yang berwarna putih ini memakai sklera. Kemudian ada kornea. Kornea ini berfungsi sebagai pelindung mata agar tetap bening dan bersih. Kornea ini dibasahi oleh air mata yang berasal dari kelenjar mata. Jadi alasan mengapa mata putih ini selalu bersih karena dipengaruhi oleh kornea. Yang keempat, koroid. Koroid ini berfungsi memberi nutrisi ke retina dan badan kaca dan mencegah refleksi internal cahaya, refleksi dari dalam cahaya. Refleksi cahaya yang berasal dari dalam maksudnya. Kemudian ada iris, yaitu iris yang kelima, berfungsi menentukan warna pada mata seseorang. Iris pun juga ini mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata dan dikendalikan oleh secara otonom. Itulah mengapa ada orang yang memiliki mata warna biru, hitam, ataupun coklat. Yang keenam ada pupil. Pupil ini berfungsi sebagai tempat untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam mata. Pupilnya yang berwarna hitam ini dinamakan pupil. Lanjut.
Yang ketujuh, lensa. Lensa ini berfungsi memfokuskan pandangan dengan mengubah bentuk lensa. Lensa ini merupakan salah satu bagian yang penting juga. Yang penting, lensa ini berperan penting pada penyelesaian cahaya, seperti yang saya katakan. Kemudian yang ke-8, retina. Retina berfungsi menerima cahaya, kemudian mengubahnya menjadi impuls saraf, lalu mengantarkan impuls ke saraf optik. 9, aqueous humor. Ini berfungsi menjaga bentuk kantong depan bola mata. Jadi dia berfungsi sebagai pelindung depan atau bagian anterior bola mata. Yang ke-10, vitreous humor. Ini berfungsi menyokong lensa dan menolong dalam menjaga bentuk bola mata. Intinya dia sebagai pelindung. Yang ke-11, bintik kuning. Ini berfungsi untuk menerima cahaya dan meneruskan ke otak. Yang ke-12, saraf optik. Ini berfungsi untuk meneruskan sebuah rangsang cahaya hingga ke otak. Jadi semua informasi yang akan dibawa oleh saraf nantinya akan diproses di otak. Dan dengan demikian pun kita bisa melihat suatu benda. Ini juga merupakan bagian yang penting, sama seperti lensa. Yang 13, otot mata. Bagian yang pertama, musculus rectus medialis. Tadi melekat pada otot mata. Ini yang bagian pertama, musculus rectus medialis, berfungsi menggerakkan mata ke arah dalam. Dan rectus lateralis, menggerakkan mata ke arah luar. Musculus rectus superior, menggerakkan mata ke atas. Musculus rectus inferior berfungsi menggerakkan mata ke bawah. Musculus obliquus superior, ini berfungsi memutarkan bagian atas mata mendekati hidung. Untuk musculus obliquus inferior ini ya sama saja untuk musculus, tetapi fungsinya ini selain saat memutarkan bagian atas mata, dia ini menjauhi hidung. Beda dengan musculus obliquus superior yang mendekati hidung. Lanjut, bagaimana mata bekerja atau bagaimana mekanisme dari sistem penglihatan. Ini adalah gambar dari mekanisme sistem penglihatan secara singkatnya ya. Yang pertama, ini proses pertama, cahaya memantulkan objek dan mengirim pada garis lurus menuju mata. Cahaya melalui kornea menuju pupil dan diteruskan ke lensa mata. Kornea dan lensa pun membelokkan atau membiaskan cahaya agar difokuskan ke retina, jadi dia melebar. Kemudian yang keempat, photoreceptors yang saya sebut tadi. Pada retina ini mengkonversi cahaya menjadi gelombang elektrik. 5 gelombang elektrik pun melalui saraf optik menuju otak. Jadi dia mengantarkan menuju otak. Dan yang terakhir ini yang keenam, otak pun memproses sinyal-sinyal itu menjadi sebuah bayangan atau image. Sehingga dengan hal tersebut pun kita bisa melihat seperti yang kita alami sekarang ini. Gangguan atau kelainan apa saja pada sistem penglihatan ini? Yang pertama ada mata miopi atau rabun dekat, hipermetropi atau rabun jauh, mata astigmatisme, mata presbiopi, hemeralopi atau rabun senja, katarak, buta warna, konjungtivitas. Nah, konjungtivitas ini merupakan penyakit yang menular. Sama dengan trakoma ini menular juga. Selanjutnya keratokonjungtivitas atau vernalis disingkat KV, selulitis orbitalis disingkat SO, endophthalmitis, blefaritis dan glaukoma. Ini merupakan gangguan atau kelainan yang bisa terjadi pada sistem penglihatan. Kita lanjut ke topik yang ketiga, yaitu anatomi fisiologi telinga. Ini merupakan gambar telinga. Jika dilihat dari bagian pertama itu bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Telinga bagian luar ini terbentuk dari auricula. Bagian pertama yaitu bagian luar terbentuk dari auricula atau daun telinga dan kanal pendengaran eksternal atau liang telinga, disebut juga ear canal. Auricula ini terbentuk oleh tulang rawan elastis yang melekat erat pada kulit yang miring. Memiliki fungsi untuk menangkap suara dan melokalisasi suara. Auricula ini membentuk cekungan yang disebut concha dan bagian pinggirannya dinamakan helix. Struktur daun telinga ini terdiri dari pertama helix,
ada antihelix, fossa scopoid atau scaphoid fossa, fossa segitiga atau triangular fossa, cross of helix, flora of antihelix, concha cava, antitragus, lobule, dan tragus. Liang telinga atau ear canal ini terbentuk oleh tulang rawan dan tulang temporal. Yang mana tulang rawan dan tulang temporal yaitu pertama tulang rawan yang ini cartilage yang warna biru ini, dan temporal bone inilah yang dinamakan tulang temporal. Liang telinga ini atau ear canal berukuran sekitar 4 cm dari tragus ke membran timpani. Ini disebut sebagai gendang telinga dan melengkung bentuk huruf S. Masuk ke telinga bagian tengah, berbentuk memanjang dari rongga ke membran timpani ke jendela oval yang terdiri dari tulang malleus, incus, dan stapes, dan banyak dini yang rumit. Fungsi telinga bagian ini adalah mengantarkan suara yang telah dikumpulkan auricula atau daun telinga tadi ke telinga dalam. Gendang telinga, selaput tipis merupakan atau membran timpani merupakan selaput tipis yang bertindak sebagai penghubung antara telinga luar dan telinga tengah. Jadi gendang telinga inilah yang menghubungkan antara telinga luar dan telinga tengah. Gendang telinga juga ini bergetar dengan cepat dalam menerima gelombang suara dan mengubah suara menjadi energi mekanik. Yang mana membran timpani yaitu yang ini yang berwarna agak pink ini, tympanic membran atau eardrum. Gendang malleus merupakan tulang kecil yang terletak di sebelah gendang telinga. Karena terletak berdekatan dengan gendang telinga, jadi getaran dari gendang telinga ini menyebabkan malleus pun juga ini bergetar. Kemudian ada anvil atau incus, tulang kecil lain di samping malleus. Anvil ini bergetar dalam menanggapi getaran malleus. Jadi dari getaran malleus ini menggetarkan incus, jadi incus juga ikut bergetar. Dan ada stapes, ini tulang kecil di telinga tengah, berfungsi menyalurkan getaran dari gendang telinga ke telinga bagian dalam. Jadi getaran yang diterima dari incus juga ini akan diteruskan stapes ke telinga bagian dalam. Gambar di samping ini merupakan 3 rangkaian tulang yang disebut juga ossicles. Ini tulang sanggurdi bisa juga disebut sebagai yang saya jelaskan tadi yaitu stapes. Tulang landasan bisa juga sebagai anvil atau incus, dan tulang martil ini bisa juga disebut sebagai malleus. Jadi ini ketiga rangkaian tulang ini berfungsi untuk mengantarkan dan memperkuat gelombang suara hingga 10 kali lebih kuat dari udara ke telinga dalam. Dan ada saluran eustachius. Saluran eustachius ini berfungsi untuk menyamakan tekanan udara dengan gerakan buka dan tutup. Kita masuk ke telinga bagian dalam. Struktur telinga ini disebut juga dengan rongga labirin, memiliki fungsi untuk membantu keseimbangan dan menyalurkan suara ke sistem saraf pusat. Ini terbentuk dari labirin osseus yaitu rangkaian tulang temporal dan labirin membran. Komponen labirin membran tadi yaitu yang pertama koklea, yang merupakan organ penting pada telinga dalam yang berbentuk cangkang siput. Jadi bentuknya seperti siput cangkangnya. Memiliki berbentuk tabung yang membengkok ke arah belakang sejauh 2,5 lingkaran dengan bentuk kerucut di ujungnya. Jadi diucut, lingkaran ini memiliki bentuk kerucut. Kemudian dia ini memiliki fungsi untuk mengubah gelombang suara menjadi impuls saraf. Jadi lebih mengutamakan ke pendengaran fungsinya. Vestibular, bagian penghubung antara koklea dan saluran semisirkular atau semisirkular kanal sini. Jadi inilah yang menghubungkan vestibular, inilah yang menghubungkan koklea dan saluran semisirkular. Vestibular ini memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan terhadap posisi kepala terhadap gaya gravitasi pada saat tubuh dalam keadaan diam. Jadi fungsi telinga selain pendengaran tapi juga selain untuk menjaga keseimbangan. Vestibular ini memiliki fungsi yang mengutamakan keseimbangan. Semisirkular ini merupakan saluran setengah lingkaran dari 3 saluran berbeda. Jadi memiliki 3 saluran yang berbeda, yaitu yang pertama kanalis semicirculus horizontal,
kanalis semicircularis vertikal atas dan semicircularis vertikal belakang. Ini memiliki fungsi untuk menentukan kesadaran posisi kepala saat terjadi getaran rotasi ataupun memutar. Bagaimana telinga bekerja atau bagaimana mekanisme pendengaran? Yaitu yang pertama dimulai dari telinga luar yang menangkap suara berupa getaran atau gelombang di sekitar, lalu suara diturunkan ke liang telinga sehingga memberi tekanan atau pukulan pada gendang telinga membran timpani ini. Saat gendang telinga bergetar, getaran pun akan diteruskan ke tulang osikles, 3 rangkaian tulang tadi yang saya jelaskan, sehingga getaran diperkuat dan hingga 10 kali lipat, lalu dikirim lagi ke telinga bagian dalam. Begitu getaran mencapai telinga dalam, getaran akan diubah menjadi impuls listrik dan dikirim ke saraf pendengaran pada otak. Terakhir pun, otak pun lalu menerjemahkan impuls ini sebagai suara, sebagai sound. Sehingga dengan hal tersebut pun kita bisa mendengar. Gangguan atau apa saja kelainan apa saja yang pada sistem pendengaran ini. Untuk bagian telinga luar ada otitis externa, bisa disebut dengan Schwammer's ear. Dan untuk bagian telinga tengah ada otitis media, yang sering kita dengar yaitu perforasi membran timpani atau gendang telinga pecah, baratroma, dan miringitis. Bagian telinga dalam yaitu ada labirinitis. Ya, mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata atau semacamnya. Jadi terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga untuk yang sudah menonton video ini. Semoga apa yang saya jelaskan tadi atau dalam video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.